Kita lanjut di episode kedua. Ini kita akan bahas tentang pengenalan tentang grid system, rows, columns, dan breakpoints. Oke ya, sebelumnya apa itu grid system? Jadi grid system itu adalah pondasi tata letak atau layouts di Bootstrap. Dengan grid kita bisa membuat layout responsif dengan mudah menggunakan row dan col. Bootstrap menggunakan 12 kolom di setiap baris. Oke, maksudnya apa? Sekarang kita coba. Oke, ini kita running dulu. Oke. Nah, biar nanti nampak maksimal, bagian untuk yang run ini kita akan perkecil aja nanti. Oke, seperti ini. Oke. Nah, sekarang sebagai contoh, saya mau update ini di dalam sebuah container dulu. Oke ya. Terus saya mau buat card ya. Oke, untuk komponen-komponennya kalau kita mau ambil dari Bootstrap aja boleh, karena kita mau kenalan dulu sama yang namanya grid. Oke ya. Nah, sebelumnya gini, kita pakai komponen input aja ya untuk kenalan sama gridnya sendiri ya. Pertama saya buat dulu rows ya untuk baris. Nah, tadi dinyatakan bahwasannya di Bootstrap ya total dari kolom itu 12 di setiap baris. Oke. Jadi kalau misalnya saya buat kayak gini. Call. Oke, hanya call aja, terus saya buat input. Oke. Di sini kelasnya form control, terus placeholder-nya name gitu ya. Nah, ini luasannya ya ukuran daripada si kolom secara default itu 12. Jadi kalau misalnya kita mau bagi dua, nah tanpa perlu didefinisikan itu udah bagi dua. Ini sebenarnya 6 dengan 6 gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil perbandingan ya, kita di bawahnya misalnya saya buat HR dulu, terus di sini saya buat. Nah, di sini saya buat kolom 6 sama kayak tadi. Kita pakai inputan aja. Terus form control, oke, placeholder misalnya email contoh. Terus di bawahnya ini kita copy aja, ini misalnya password gitu. Nah, secara garis besar sama kan? Ya, kalau saya nggak definisikan call itu jadi berapa secara default, ketika dia dibungkus dalam satu baris, maka dia jadi 2 dengan 2 gitu ya. Nah, itu gambarannya. Nah, sekarang misalnya kalau kolom ini kita bagi lagi. Misalnya kolomnya kita bagi 3. Jadi satu baris itu bagi 3. Berarti kan secara logika ini berarti 4 dengan 4. Berarti kalau kita gambarkan di sini kolom 4, maka oke, di sini saya copy aja. Nah, sama kan kolom 4. Jadi kalau satu kolom lagi kita bagi lagi di sini tanpa mendefinisikan, oke, itu udah jadi 3. Berarti setiap kolom ya. Nah, kalau di sini berarti kita modifikasi lagi. Ini jadi 3, 3, 3 dan 3. Oke ya. Lebih kurang itu gambaran dari struktur dasar grid ya. Pertama, kita punya dulu container sebagai pembungkus layouts-nya, baru kita punya baris, baru kita definisikan kolomnya. Oke ya. Jadi kita udah kenalan nih sama baris. Jadi kalau ini komponen kita tuh ada 2 baris ya dan 4 kolom. Ya, kita bagi dengan 4 kolom. Ya, di atas ini cara kita tanpa perlu mendefinisikan itu dibagi berapa. Jadi secara otomatis nanti Bootstrap akan ngerunning, oh di dalam satu baris ini berapa kolom nih ya. Maka ini dia jadinya 4 juga ya. Kalau di sini kita buat jadi kolom 3 sebanyak 4 kali dan hasilnya sama. Oke, jadi kalau secara konsep ini disebut dengan namanya auto layout. Oke, jadi kalau yang di bawah ini kita menentukan lebarnya sesuai kondisi. Contoh gini misalnya, kenapa kita pilih bisa mau buat tentukan lebar? Contoh gini, kalau email ini misalnya terlalu sempit nih, kita mau panjangkan, maka kita bisa buat 3, bisa buat 6 nih. Jadi seluas ini. Passwordnya biar aja kecil misalnya. Nah, atau ini kurang lebar nih, kita buat 9 gitu. Nah ini. Jadi artinya kenapa kita harus paham cara melakukan adjustment dari luasan kolom ya dari angka 1 sampai 12 ya, caranya untuk kayak gini nih. Ketika ada satu komponen kita yang ingin diperluas di area misalnya, oh form ini 70% besarnya, yang ini formnya 30%. Berarti kan secara analogi kita kalau itu sebagai 12 maka kamu harus bagi nih ya. Berarti anggapannya 8, call 8 untuk form yang tadi 70% dan yang 4 itu untuk kolom form yang sisanya. Oke,
Itu pengenalan dari kolom. Jadi kalau kita lihat nih struktur dasar grid kita udah paham. Row dan kolom dalam Bootstrap itu seperti tadi. Menentukan ukuran kolom dari 1 sampai 12 itu seperti tadi. Mau kita buat auto layout atau kamu mau buat menentukan kolomnya sesuai dengan kebutuhannya. Kita ketika udah tahu tentang breakpoints ya. Jadi breakpoint itu responsif di ukuran layar. Jadi kalau kita lihat di dokumentasinya Bootstrap, Oke, kita ketikkan aja breakpoint. Oke, secara core konsep nih. Secara core konsep di breakpoint ya, itu ada extract small ya, ukurannya di bawah 576 pixel secara dimensi. Small nanti dipanggil aja SM, medium MD, large LG, extra large XL dan extra large double XL. Oke, secara dimensi ini dapat ya gambarannya bahwasannya ketika nanti user pakai tablet, berarti itu kan gambaran dimensinya tuh 760-an. Ukuran tablet nih yang 10 inci, 11 inci, 7 inci. Nah, ketika user pakai handphone, ya ukurannya itu pasti di 500-an. Nah, ketika user pakai laptop A, ya bisa aja ukuran 1200-an. Ketika pakai komputer B nih, ukuran besar di 1400 pikselan. Artinya, kita harus punya UI aplikasi itu yang benar-benar ketika kita bangun web apps itu bisa menyesuaikan dari ukuran si user aksesnya. Jadi ketika user pakai handphone ya ukurannya disesuaikan. Oke ya, dapat ya gambarannya ya seperti itu. Nah sekarang kita akan coba ya. Ya kita pakai project sampel dulu sederhana untuk inputan aja. Oke, misalnya saya punya form. Saya update dulu di kontainer ya. Oke, di kontainer ini ada form. Oke, nah di dalam form ini misal saya pakai baris dulu, baru pakai kolom dulu. Oke, di dalam ini saya pakai inputan class form control. Oke, sampai sini nggak ada masalah ya. Saya kasih placeholder ya biar terlihat ya, karena kita nggak pakai label ya. Username misalnya. Itu ya. Ukurannya nih berarti secara auto layout udah 12. Oke, di bawah ini saya kasih call lagi di mana ini saya input password misalnya, contoh aja ya. Oke ya. Nah, secara otomatis kan dia udah menyesuaikan ini, ya kan? Jadi auto layoutnya pasti dibagi jadi 6 dengan 6 gitu ya. Nah, kalau kita kalau browsernya ini kita maksimalkan ya dia udah 6 dengan 6. Oke, tapi yang jadi masalah ketika browser itu dibuka di handphone nih, misalnya ukuran seperti ini. Kan jadi rada aneh ya. Kecil banget nih kan. Aksesibilitas view yang dimiliki oleh user. Mau nggak mau ketika dibuka di handphone kecil seperti ini, kita mau kolomnya itu jadi besar lagi. Jadi call 12 gitu. Oke ya. Jadi contoh gini, kalau ini saya buat call 12. Di sini saya buat call 12, saya refresh. Kan itu bentukannya tuh kayak gini. Ya. Oke. Berarti kan kayaknya kesannya dibuka di handphone itu aman, ya kayak. Aman ya dibuka di handphone ya. Tapi kan kalau dibuka di tablet, di desktop malah aneh gitu ya. Kelebaran usernya kesannya bisa ngisi panjang banget gitu kan. Nah, otomatis kita harus sesuaikan lagi. Berarti call LG itu saya bagi aja misalnya 6. Oke, di sini call LG saya bagi 6. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti dibuka di desktop, nih lebar ya, dia pas satu baris dua kolom nih, ya kan gitu. Tuh. Ketika nanti dibuka di handphone atau di tablet pas gitu. Nah, biar rada rapi kita kasih margin bottom aja ya, MB3 ya. Kayak gitu. Nah, ini. Tuh ya terlihat ya. Jadi kalau ini dibuka, username dibuka di desktop, terus kalau kita perkecil, nah, itu dibuka di tablet ya. Atau di handphone. Jadi udah atas bawah kan. Jadi user nggak ada masalah tuh sama inputan tuh. Nah, ini yang dikategorikan grid responsive gitu ya. Jadi ketika di desktop kita jadikan dia dua kolom nih, ukurannya sama 66. Ketika ukurannya di tablet atau di handphone kita jadikan ukurannya 12, artinya maksimum layar penuh gitu ya. Nah, itu garis besar ya penggunaan grid ya. Jadi udah terbayang ya. Nah, misalnya kalau grid ini kita kondisikan dengan card gitu ya. Kan biasanya ada aplikasi yang sisi card kirinya table data lebih banyak, sisi kanannya card informasi tuh kayak aplikasi kasir. Nah, berarti kan kita ngebaginya kayak gini ya. Contoh, kita terapin dulu grid ini dengan card ya. Oke, sekarang kita coba sampel ya. Yang ini saya hapus. Saya mau ambil komponen card untuk studi kasus kita yang kayak tadi ya. Dimana nanti card ini, mana nih koneksinya?
Oke, saya mau pakai cut yang ini aja. Oke. Nah, pertama pastinya saya bagi dulu kolomnya. Terus saya kasih row-nya, terus saya buat 2 kolom pastinya ya. Nah, gitu. Ya, ini kolom pertama nanti untuk data yang bentuknya table. Nah, ini saya rapikan dulu. Oke, ya ini. Oke, terlihat ya. Terus cut yang sama saya buat ini data list saja. Jadi data transaksi deh gitu. Oke, di sebelahnya dengan cut yang konsep yang sama, jadi cut ini ya berarti ya. Ini saya paste di sini. Oke ya. Jadi kita udah punya 2 cut, tapi cut yang di sini bentuknya nanti informasi, cut yang di sisi kiri data transaksi itu sifatnya table ya. Nah, kita ambil dulu sampel table. Nah, sebelum kita pelajarin tentang table ya, saya ambil aja sampelnya. Oke. Nah, di dalam cut body ini saya hapus, saya ganti table doang gitu. Oke, lebih kurang kayak gini. Kita rapikan dulu sedikit. Saya heran nih kok nggak jalan si Prettier ya, extension untuk merapi-rapikan. Oke, lebih kurang kayak gini. Nah, ini kan agak jelek ya. Kalau kita lihat di kalau kita lihat di ukuran desktop, mungkin pas nih datanya. Oke. Atau bahkan ini kebesaran yang di data transaksi kita kecilin dulu. Oke. Yang di sini saya bagi dengan 8, berarti sisanya ini saya bagi dengan 4. Oke, kayak gini. Jadi ini nanti data table item transaksi si user, ini misalnya amounts-nya. Nah, misalnya kalau kamu mau bayangin ini misalnya klik bayar gitu deh, gitu. Ya, udah dapat ya gambaran study case project-nya. Ini data itemnya dia beli apa aja, jumlahnya, catatannya, nih totalnya. Tapi kalau ini dibuat tiba-tiba dia usernya buka pakai tablet, kayak gini lah ukuran tablet kan jadi aneh nih. Apalagi tiba-tiba usernya buka pakai handphone, makin aneh gitu. Nah, sekarang kita harus siasatin gitu. Ya, contohnya gimana? Berarti ini saya mau ketika ini LG, ini dia 8, ketika ini LG, dia 4. Oke, harusnya ketika ukurannya large nggak ada masalah ya. Nah, tapi ketika ukurannya medium atau small kita anggap, oke, ini jadi 12, ini jadi 12. Jadi, seperti ini. Jadi ketika user buka pakai tablet, pakai desktop, ukurannya 8 dengan 4 kolomnya. Tapi ketika user nanti buka pakai tablet nih, udah mulai atas dengan bawah. Buka pakai handphone, udah mulai atas dengan bawah. Jadi jauh lebih rapi dan responsif. Jadi dia udah bisa menyesuaikan sama layoutnya, tapi agak gantung di sini nih. Nah ini, waktu user pakai tablet ini kita harus definisikan ya. Jadi waktu user pakai tablet MD ya, kita buat call MD. Saya buat aja waktu pakai tablet 6. Terus di sini call MD 6. Kita tes dulu ya. Ini agak aneh. Kalau agak aneh kita buat 12 dengan 12 ya. Jadi waktu pakai tablet dia udah atas bawah kayak gini. Jadi pakai desktop aja dia 84. Waktu pakai tablet segini dia udah 12-12. Kalau pakai handphone dia udah 12-12. Ya. Nah, gitu cara penggunaan dari materi kita di poin sini. Grid responsive. Oke ya. Nah, next kita lanjut di auto layout. Jadi tanpa menyebutkan angka. Sebenarnya ini tadi udah kita pakai ya. Jadi kalau kamu misalnya mau buat grid ya, yang otomatis sendiri dia menyesuaikan, kita nggak usah sebutkan call LG berapa, call MD berapa numbersnya gitu, dibagi berapa, nggak usah sebutkan aja call, dia udah auto. Tapi ada kondisi di mana form kita atau interface kita harus disebutkan code-nya gitu, karena kalau kita berharap otomatis kayak tadi kan, table ini kan awalnya gitu ya, kita buat call otomatis tapi jadi aneh waktu kena SM gitu kan, ukurannya small. Oke ya, nah itu garis besar gambaran. Dan berikutnya kita akan pahamin tentang nested grid ya. Ini nested grid itu grid di dalam grid namanya. Maksudnya seperti apa gitu. Jadi kita sebelumnya buat dulu grid, contoh gini. Di cut yang pertama aja deh. Nah ini. Ini kan kita udah punya grid ya. Nah, kita mau bagi lagi nih biar tampilannya jauh lebih bagus. Contoh gini. Di bagian form ini saya mau kasih inputan, elemen inputan. Contoh aja deh gitu ya. Di sini saya mau kasih elemen inputan kayak gini, placeholder, nominal, kayak gitu ya. Nah, kelasnya jangan lupa kelas form control. Oke, nih. Kalau di handphone kan ini nggak ada masalah ya. Kalau saya mau kasih tambahan lagi, misalnya inputan ini ada diskon di bawahnya, nih diskon.
Jadi kalau misalnya ini dibuka di desktop ya, itu kan rada aneh ya. Kita pengen dia sebelah-sebelahan nih misalnya ya. Nah, artinya kita kan harus buat dia si inputan ini berada di dalam sebuah grid di dalam grid. Kan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ini saya buat kali 2, kita buat grid yang otomatis aja deh ya. Ini di dalam kolomnya gitu. Oke, nah ini. Kalau di dalam ukuran desktop is oke ya. Ukurannya masih masuk ya, dimasukin nilai sampai ratusan ribu pun masih nyaman ya. Tapi kalau ukurannya udah sampai ke tahap ini, handphone kan jadi nggak nyaman tuh ya, kekecilan ya. Berarti kan ini kita pakai perilaku yang sama. Jadi perilakunya apa? Perilakunya ketika dia besar, kita buat dia 6 dengan 6. Berarti kan call LG 6 dengan 6. Tapi ketika dia small, jadi call LSM 12. Nah ini. Oke, kita kasih margin bottom ya. MB3. Nanti kita belajar margin bottom juga MB3. Nah ini. Jadi ketika nanti usernya buka pakai desktop, ukurannya seperti ini. Ketika usernya buka pakai handphone, ukurannya seperti ini. Nah kalau untuk tombol ya kita bisa pakai W100 kayak gini. Nah itu. Jadi kalau nanti nih, ketika user nanti pakai tablet atau handphone, tombol bayarnya maksimal seukuran layar. Nah, ini yang disebut dengan nested grid. Kita bangun grid di dalam grid. Oke ya. Nah, berikutnya di sini ada offset, menambahkan jarak ya. Dari kiri, menambahkan jarak dari kiri. Jadi misalnya kita ingin kolom bergeser ke kanan berapa banyak gitu ya. Maka kita bisa tambahkan namanya offset gitu. Contoh misalnya kita ambil aja bagian yang nominal ini deh gitu ya. Di bagian nominal ini. Nah, ini kita tambahkan. Misalnya kita buat offset. Oke, offset 4 gitu. Tuh. Dapat ya? Bergeser ke 4. Biasanya untuk apa? Pernah tahu nggak? Biasanya kan kalau kamu tahu form yang inputannya labelnya ada di kiri, ya nanti di kanannya inputan. Nah itu caranya buatnya bisa pakai kayak gini. Misalnya saya buat lagi di sini offset. Sini saya buat offset 8. Oke, tuh 8 tuh. Ya satuan offsetnya sama juga, 12 dari 1 sampai 12. Oke, terbayang ya. Ketika buat offset itu berarti udah geser, tapi gesernya ini kalau kamu lihat, kalau kita maksimalkan tuh ya. Ya pasti dia keluar dari cardnya ketika di offset ya. Maka kita harus bungkus dia dalam satu kelas bareng gitu ya. Tapi lebih kurang pemahamannya ketika kita buat offset itu akan menggeser dia ke kanan. Kayak kalau kita pakai lembar kerja Office Word itu kayak tekan tab gitu ya. Oke, kita balikin lagi. Nah, clear ya. Nah, itu gambaran skenarionya gitu. Jadi biasanya kalau kita udah familiar nih pakai si grid ya, biasa kita bisa buat sebuah aplikasi yang menunya itu nanti bisa dinamis. Jadi kalau nanti menunya aplikasinya dibuka di handphone, menunya jadi hilang ya. Diklik toggle-nya, menunya tampil lagi. Kita lanjut lagi ya, materi grid ini kita buat studi kasus bikin menu ya. Kalau dibuka di desktop nanti menunya ada di sisi kiri sidebar. Kalau nanti dibuka di mobile seperti tablet atau handphone, nanti menunya ke hide, ada toggle-nya. Nanti kalau diklik baru muncul menunya. Oke, itu seperti apa? Kita mulai dari sekarang ya. Oke, ini mungkin saya perbesar dulu aja biar code-nya nanti terlihat ya. Lebih kurang saya akan hapus dulu apa yang ada di dalam kontainer ya. Jadi kita akan cuman pakai body-nya aja dulu, sampel ya. Nah, pertama yang saya butuhkan di sini kita akan buat pakai kelas navbar ya. Jadi di sini saya pakai navbar. Oke ya. Nah, di dalam navbar ini saya pakai nggak usah kita pakai otomatis ya. Kita pakai di LG non. Oke. Nah, di dalamnya di sini saya pakai kontainer. Oke. Kalau misalnya mau terlihat sama hasilnya nanti setelah separuh jalan kita buka sekalian si projectnya ya, kita run ya gitu ya. Kontainer oke, fluid ya. Nanti kita pelajarin tentang kontainer ini ya. Oke, di dalamnya saya punya button, di mana buttonnya itu pinggirannya aja ya. Jadi pakai outline, warnanya light gitu ya. Oke, di mana button ini nanti tulisannya menu gitu. Oke, ini coba kita running deh dulu. Running well. Oke, sorry.
Oke, nih ya buttonnya. Karena kita belum buat navbarnya duck ya. Kita buat dulu ya navbarnya duck ya. Berarti ini kita buat gini. Navbar duck. Oke. Terus BG duck. Nah ini. Oke ya. Jadi menunya ada di sini nih gitu. Nanti kalau diklik dia nampilkan. Oke. Nah, next setelah kita buat menu di dalam tadi kita buat harusnya tadi kita buat button ya. Ini kok tidak buat button ya, sorry. Ini harusnya kita buat button, komponennya button, outline, like, di sini menu. Oke, harusnya nggak ada perubahan ya, sama kayak tadi ya. Nah, di bawahnya ini kita buat span, class, navbar, brand ya. Margin bottom 0, terus kita buat H1 apps gitu ya, app ya gitu. Nah ini buat navbar app ini. Oke, lanjut lagi. Ini kan posisi kita udah buat si navbar. Sorry ya, ini tadi kok saya buat div ya, ini nav. Oke, nah sekarang di dalam, kalau ini tadi kan navigasinya, ini kita buat aja navigasi untuk mobile. Ini kita buat ketika dia dibuka di desktop. Oke. Saya buat namanya sidebar desktop. Oke ya. Ini sama kayak tadi di non, terus di LG block. Nanti kita pahamin tentang ini. Oke. Berikutnya di bawahnya kita buat dulu beberapa menunya. Misalnya saya buat H4 menu gitu. Terus kita buat menunya kita list ya. List menunya dashboard. Satu lagi ada 2 aja deh. Misalnya master data. Oke, UL-nya kita buat kelas nav flex column. Sedangkan listnya kita buat kelas nav item. Oke. Ini juga sama. Kelas nav item. Oke ya. Harusnya kalau ini dibuka luas sudah ada tuh menu dashboard master data kayak gitu ya. Terlihat ya. Nah, itu kan dia. Nah, tapi ini kan kalau diklik menunya belum keluar karena sebenarnya kita perlu JavaScript ya. Di dalam si Bootstrap itu ada namanya komponen namanya canvas, tapi di pertemuan berikutnya kita detailin ya. Tapi ini kita coba pakai aja deh gitu ya. Nah, kita buat database toggle. Kita butuh database toggle, kita butuh of canvas kayak gitu. Database target, kita perlu sidebar of canvas. Oke, kayak gitu ya, lebih kurang. Nah, jadi nanti kalau diklik ya menunya keluar. Gitu ya, lebih kurang kayak gitu ya. Mungkin mudah-mudahan bisa paham ya. Nah, di mana manipulasi kanvasnya untuk tampil? Ya, sebelumnya kita buat dulu sini class of canvas. Oke. Nah, di sini kita buat of canvas start DLG non. Oke. Kita buat tab index sama dengan -1. Kita buat ID-nya. ID-nya sama dengan ID yang mau dipanggil di sini. Di sini kan kita tadi panggil sidebar of canvas ya. Berarti ID yang di sini sidebar of canvas. Oke, nanti detailnya di episode berikutnya kita akan bahas ya. Oke, clear ya. Nah, di dalam ini kita buat of canvas. Oke. Nah, kita tambahin ini untuk header BG duck, teksnya warna putih. Oke, di dalam ini kita buat judulnya misalnya. Oke, di dalam ini kita buat isinya menu. Oke, tinggal kita buat aja kelasnya namanya of canvas title ya, of canvas title. Kayak gitu ya. Nah, terus kita kasih button, di mana buttonnya nanti untuk nge-hide ya. Oke, tipenya kelasnya berarti btn, close, white. Oke, pakai database dismiss. Yang kita dismiss itu of canvas. Oke ya. Jadi lebih kurang itu ketika diklik kayak gitu. Ya. Ini X yang tadi dismiss. Oke ya. Ini typo ya. Harusnya dismiss. Makanya X-nya kalau diklik kok nggak keluar ya. Oh, sorry.
double S. Harusnya diklik ya gini. Nah, itu dia. Clear ya. Nah, di mana menunya ketika jadi mobile? Nah, kita buat menunya di bawah ya. Menunya tetap berada di dalam canvas header. Kita berikan namanya off canvas body. Kayak gitu. Nah, di dalamnya ada ul yang kayak tadi. Sorry. Di dalamnya ada ul, di mana kelas ulnya kayak tadi nav, flex, kolom. Di dalamnya ada list yang di mana kelas knife item. Contohnya dashboard, contohnya master data. Oke, ini tambah kelasnya lagi. Oke. Nah, ini udah keluar ya? Clear ya? Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat kontennya di dalam, jadi kan ini menunya nih. Jadi kalau menunya maksimum itu kayak gini, tampil ya. Nah, berarti nanti kita tinggal buat dark mode aja di sisi menunya kan gitu. Nah, kalau kecil seperti ini menunya. Nah, yang kita baru pelajarin kan poin di sini kita mau pahamin dulu ya bahwasannya dengan adanya responsif ini kita bisa ngatur menyesuaikan. Jadi kalau misalnya tampil di desktop ya menunya maksimal kayak gini. Kalau nanti tampilnya di tablet atau di mobile ya menunya nanti bisa diklik keluar kayak gini. Kan lebih kurang gitu. Itu materinya. Ya, nanti kita akan kemas lagi di episode berikutnya buat ini lebih catchy lagi, lebih keren lagi gitu ya. Tapi ini karena materinya hanya sebatas grid ya, kita pahamin dulu kapan nanti kita pakai grid itu gitu ya, lebih kurang. Oke, kita lanjut di episode berikutnya.